Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya apa saja hasil pertemuan perwakilan GNPF MUI dengan pihak Mahkamah Agung. Di ujung telepon sudah bergabung bersama kami Kapitra Ampera, tim advokasi GNPF MUI. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Kapitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kapitra, bisa dijelaskan apa saja hasil pertemuan dari perwakilan GNPF MUI dengan Mahkamah Agung tadi? Ya, saya ditunjuk sebagai juru bicara di dalam pertemuan itu. Kita diterima oleh Sekjen Mahkamah Agung dan Direktur Pidana Umum serta beberapa orang panitera serta humas Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu saya menyampaikan, kita GNPF menyampaikan bahwa kita minta kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi dan menjaga agar hakim Majelis Hakim dalam perkara Basuki Cahayapurnama tetap independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan oleh siapapun dalam bentuk apapun. Mahkamah Agung menyatakan memberi jaminan bahwa Majelis Hakim tidak akan diintervensi oleh kekuasaan manapun, oleh siapapun, termasuk oleh diri Majelis Hakim itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kami minta kepada Mahkamah Agung agar hakim dalam memutus perkara Basuki Cahayapurnama harus berdasarkan kepada fakta-fakta persidangan dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Dan Mahkamah Agung memberikan jaminan bahwa hakim akan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Yang ketiga, kita mengatakan bahwa Pengadilan Allah dan terakhir bukan hanya buat warga Jakarta, tapi seluruh umat Islam di Indonesia menunggu keadilan yang akan diberikan kepada masyarakat oleh Majelis Hakim. Iya Pak Kapitra. Iya Pak Kapitra, Ya. tadi Anda berkali-kali menyebutkan MA memberikan jaminan, begitu. Nah, jaminan Ya. seperti apa yang diberikan ketika memang tidak ada intervensi dalam persidangan nanti? Ya, itu jaminan yang diberikan oleh Mahkamah Agung bahwa tidak ada intervensi dari siapapun, oleh kekuasaan manapun, termasuk oleh diri hakim itu sendiri. Ya, bagaimana GNPF MUI ini mengklarifikasi jaminan tersebut? Oh, kita tentu percaya kalau suatu lembaga yang paling terhormat, lembaga yudikatif, ya, sebagai Supreme of Court yang merupakan implementasi dari supremasi hukum, tentu kita percaya bahwa garansi itu, jaminan itu adalah sesuatu yang sangat serius akan dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Majelis Hakim. Itu yang kita bangun rasa prasangka baik itu. Ya Pak Kapitra, 10 orang menghadap ke MA pada saat pertemuan dengan Mahkamah Agung, begitu, apakah terjadi pembicaraan yang alot di sana dan berapa lama proses pembicaraan kedua belah pihak? Tidak alot, karena kita juga membatasi diri untuk tidak masuk dalam perangkap intervensi, meskipun dengan permintaan-permintaan yang menyentuh substansi perkara, maka kita tidak masuk wilayah itu. Kita masuk ke wilayah normatif yang sama undang-undang memang diberikan ruang untuk dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan kita juga tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan kita bicara tentang wilayah kekuasaan kehakiman itu. Dan justru keberadaan kita oleh Mahkamah Agung disambut dengan sangat baik. Sangat apresiasi. Sangat diterima dengan baik begitu ya, dan juga perbincangan di antara perwakilan GNPF MUI serta MA ini berjalan dengan cukup baik dan juga menghasilkan hasil begitu dari pertemuan itu yang juga cukup menyenangkan bagi semua pihak. Nah, semoga jaminan yang diberikan oleh MA ini juga bisa kita lihat nanti pada saat 9 Mei, tepatnya pada saat vonis dari kasus dugaan penistaan agama. Terima kasih sekali Pak Kapitra Ampera. Pemirsa, perwakilan GNPF MUI yang dipimpin oleh Didin Hafidudin melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Mahkamah Agung. Dalam pertemuan tersebut, GNPF meminta Majelis Hakim Sidang Ahok untuk tidak diintervensi. 10 perwakilan GNPF MUI bertemu dengan pihak Mahkamah Agung. Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam
di gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta diterima langsung Sekjen MA Ahmad Setia Pujo Harsoyo. Para perwakilan GNPF MUI menyampaikan beberapa aspirasi, diantaranya meminta hakim tidak membeda-bedakan kasus hukum. Dalam pertemuan ini, perwakilan MA menjamin sidang Ahok bebas dari intervensi. MA juga menjamin putusan yang akan dibacakan terhadap Ahok sesuai dengan fakta persidangan. Usai pertemuan, perwakilan GNPF menemui massa untuk memberikan isi pertemuan tersebut. Sebelumnya massa GNPF MUI melakukan aksi 55 di depan gedung Mahkamah Agung. 10 orang perwakilan GNPF MUI diterima oleh perwakilan MA. Pertemuan dilakukan di gedung utama MA dan berlangsung secara tertutup. Personel BRIMOB dan petugas pemadam kebakaran juga berada di luar gedung MA. Sementara itu, massa GNPF yang tidak bisa masuk berada di luar gedung MA dan melakukan aksi demo. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi saat ini di Stasiun Juanda, kita bergabung dengan rekan Ajeng Widuri dan di depan gedung Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta juga sudah ada Disa Amora. Kita terlebih dahulu melihat situasi di Juanda, ada Ajeng Widuri. Ajeng, bagaimana kondisi di Stasiun Juanda saat ini? Ya, Yufi dan juga Reza, di Stasiun Juanda yang memang menjadi lokasi terdekat dari stasiun, di mana lokasi ini menjadi titik terdekat dari Masjid Istiqlal, menjadi pusat dari aksi 55 ini memang telah dipadati oleh massa aksi 55 sejak pagi tadi yang berasal dari berbagai daerah, khususnya Jawa Barat seperti Depok, Tangerang, Bekasi, Parung Panjang, dan juga Bogor. Dan memang aksi 55 telah dilakukan usai sholat Jumat tadi, kini telah usai dan para massa pun telah berangsur untuk pulang menuju ke rumahnya masing-masing menggunakan kereta komuter lain di Stasiun Juanda ini. Dan memang di Stasiun Juanda ini sejak pukul 1 siang hari tadi para massa telah mulai datang untuk pulang dikarenakan mereka ini menggunakan shift siang dan hanya mengikuti sholat Jumat saja di Masjid Istiqlal. Sedangkan pukul 4 sore tadi para massa juga telah berdatangan dan kian bertambah, dan untuk itu PT KCJ telah menambahkan pelayanan dan ini jumlah petugasnya mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat dari petugas kebersihan, petugas pengamanan, dan juga petugas loket dan juga servis passenger yang telah mengarahkan para penumpang ini dari sejak kedatangan pagi hari tadi sampai pulang hari ini untuk mengarahkan ke pintu masuk ataupun ke loket. Dan memang para massa ini semakin sore semakin ramai seperti yang ada di belakang saya ini. Para massa ini sudah mulai datang untuk pulang, namun menurut pantauan kami ini yang memang berbarengan dengan jam pulang kantor, para karyawan dan juga karyawati tidak begitu terlihat. Mungkin mereka telah mengantisipasi dengan menggunakan stasiun alternatif di sekitar ini seperti stasiun Sawah Besar, Cikini ataupun Gondang Dia. Dan memang PT KCJ sendiri ini tidak menambahkan jam operasionalnya ini. Jam operasional masih akan tetap beroperasi kereta komuter lain sampai pukul 11.30. Dan kami akan terus memantau kepulangan dari massa aksi 55 ini di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Ajeng Widuri melaporkan langsung dari Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, dan kita akan melihat kondisi di depan gedung Pertamina dengan Disa Amora di sana. Ya Disa, silakan dengan laporan Anda. Ya, Yufi dan juga Reza, saat ini saya berada di kawasan Jalan Medan Merdeka Timur atau lebih tepatnya di depan markas Kostrad, yang mana sejak pukul 3 sore tadi ribuan dari peserta aksi simpatik 55 ini sudah mulai membubarkan diri. Kami pantau memang mereka ini mengarah ke utara, yang mana ada beberapa stasiun seperti stasiun Gondang Dia, stasiun Senen, dan juga tentunya stasiun Gambir yang berdekatan dengan kawasan Jalan Medan Merdeka Timur. Tentunya juga ada beberapa parkir bus yang terletak di
kawasan tersebut. Ini kendaraan yang juga digunakan mereka dari kawasan wilayah mereka masing-masing yang membawa ke Jakarta untuk mengikuti aksi Simpatik 55. Dan jika tadi sekitar 1 jam yang lalu kawasan Jalan Medan Merdeka Timur ini sempat dipadati oleh ribuan peserta aksi 55 ini yang hendak mengarah ke utara atau berpulang begitu, untuk saat ini sudah terlihat lengang dari mobil pribadi, sepeda motor ini juga sudah dapat menggunakan jalan kawasan Medan Merdeka Timur. Dan juga jika sebelumnya sejak pagi tadi jalan kawasan Medan Merdeka Timur yang mengarah ke Medan Merdeka Utara ini sempat ditutup dan dialihkan ke Jalan Perwira, untuk saat ini telah dibuka, sehingga keadaan untuk kawasan Jalan Merdeka Timur ini ramai lancar oleh mobil pribadi ataupun sepeda motor yang juga melintas. Terlihat memang masih ada beberapa sebagian dari peserta aksi ini yang nampak masih beristirahat di kawasan Medan Merdeka Timur ini, seperti berada untuk membeli makanan atau minuman di beberapa pedagang yang juga memanfaatkan momen-momen pada aksi 55 ini ataupun mereka beristirahat di trotoar kawasan Jalan Medan Merdeka Timur. Kami himbau juga untuk Anda yang berada di kawasan Jakarta Pusat untuk hendak berpulang dari kantor Anda untuk juga memperhatikan pengalihan arus ataupun penutupan jalan yang dimungkinkan saat ini juga masih belum dibuka agar Anda tidak terjebak dalam kemacetan. Demikian Reza dan juga Yufi. Terima kasih Disa Amora melaporkan langsung dari depan gedung Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur. Dan sebelumnya ada Ajeng Widuri di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Selamat kembali bekerja teman-teman. Dan pemirsa, lalu seperti apa situasi terkini di Masjid Istiqlal yang menjadi tempat berkumpulnya peserta aksi Simpatik 55? Kita akan segera bergabung dengan rekan Irfan Tanjung di sana. Ya Irfan, bisa Anda jelaskan kondisi saat ini di area Masjid Istiqlal? Silakan Irfan. Ya baik Yufi dan juga Reza, untuk kondisi atau situasi pada sore hari ini di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, memang satu persatu masa ataupun peserta dari aksi Simpatik 55 sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing atau membubarkan diri sejak pukul 4 sore tadi. Namun sebagian dari peserta aksi masih ada yang bertahan di Masjid Istiqlal. Dan memang sebelum mereka membubarkan diri dari Masjid Istiqlal, sebelumnya mereka mendengarkan informasi dari perwakilan yang 10 perwakilan yang tadi melakukan pertemuan dengan 5 perwakilan dari MA terkait dengan hasil pertemuan mereka hari ini, di mana ada 3 poin yang dibicarakan ataupun tuntutan yang tadi diinformasikan di Masjid Istiqlal, yaitu yang pertama adalah menuntut agar hakim yang menangani kasus persidangan atas kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama dapat menjaga independensinya dan tidak terintervensi dengan pihak manapun terkait dengan hasil vonis atau jatuhan vonis yang akan dijatuhkan pada tanggal 9 Mei 2017 mendatang. Tidak hanya dari 2 tuntutan tersebut, ternyata masa atau peserta dari aksi 55 juga menuntut agar Basuki Cahayapurnama bisa dikenakan pasal 156A dengan tuntutan penjara yaitu 5 tahun. Yang dimana sebelumnya seperti kita ketahui juga Yufi dan Reza bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan tuntutannya kepada Basuki Cahayapurnama dengan tuntutan dengan pasal 156 dengan tuntutan 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. Namun tuntutan JPU ini dianggap sangat ringan sekali sehingga tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu masa dari GNPF MUI maupun dari ormas-ormas Islam lainnya melakukan aksi simpatik pada hari ini. Dan memang tadi kami sempat melakukan perbincangan dengan beberapa warga terkait dengan hasil pertemuan pada hari ini, kalau mereka akan tetap mengawal secara tuntas persidangan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Dan rencananya nanti tanggal 9 Mei yaitu jatuhan vonis yang akan dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau di Kementan Jakarta Selatan. Masa dari GNPF MUI juga akan mengikuti secara langsung bagaimana hakim melakukan vonis terhadap Basuki Cahayapurnama atas kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Yufi dan Reza. Ya, terima kasih Irfan Tanjung melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat kembali bertugas.